Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan tugas kami perencanaan manajemen proyek teknologi informasi dengan studi kasus analisis industri PT Telekomunikasi Indonesia. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Alfian Hayu, yang kedua ada Amalia, yang ketiga ada Fani, yang keempat ada Haira, dan yang kelima ada Iqbal. Next. Berikut outline tugas kami. Yang pertama sejarah perusahaan, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga analisis keuangan, yang keempat struktur organisasi, yang kelima analisis model Porter Five Force, dan yang keenam sumber referensi. Next. PT Telekomunikasi Indonesia. Next. Sejarah perusahaan. Telkom merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi. Sejarah PT Telkom Indonesia ini bermula pada pendirian badan usaha swasta, penyedia layanan pos dan telegraf pada tahun 1882. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro, PN Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Next. Tahun 1974, PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel. Beberapa kali diubah namanya, hingga kemudian pada tahun 1980, Indonesia mendirikan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional dan seluruh saham PT. Indonesia Satellite Corporation Tbk, punya Indosat, diambil alih oleh pemerintah RI menjadi BUMN. Pada tahun 1989 ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Next. Pada tahun 1991 Perumtel berubah menjadi perusahaan perseroan Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1991. 1995 penawaran umum perdana saham Telkom. Inisial public offering dilakukan pada tanggal 14 November 1995. Sejak itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau BIJ dan Bursa Efek Surabaya. Masih banyak lagi, New York, NYSE, dan London Stock Exchange. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan, public offering without listing, di Tokyo Stock Exchange. Next. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Telkom memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Selanjutnya, mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas, mencangkup seluruh wilayah tanah air sehingga sangat mudah memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Selanjutnya ada sejumlah departemen dan instansi pemerintah, tidak termasuk BUMN, membeli layanan Telkom. Mereka menjadi pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan juga memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Next. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama langkah strategis, merger dan akuisisi, investasi dan juga divestasi, serta pengelolaan anak perusahaan memiliki peluang dan resiko yang besar, sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan. Kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat pelemahan internal dan masalah eksternal. Dan jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Jumlah SDM sebagai tenaga kerja masih terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam hal anggaran untuk menggaji pegawainya. Dan yang terakhir, kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Next. Selanjutnya, opportunity. Tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi Telkom. Dengan seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia, dan juga jumlah penduduk di Indonesia yang besar, tetapi baru sedikit di antara yang sudah memiliki akses broadband internet.
Hal ini tentu menjadi peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Next. Dan yang terakhir ada trade. Krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Masyarakat terus menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari sebuah alat komunikasi, sehingga telepon rumah tradisional tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jaringan akses kabel yang dimiliki Telkom menghadapi potensi ancaman dari segi keamanan seperti terjadinya pencurian atau vandalisme dan juga yang dapat berdampak pada hasil perusahaan. Dan juga kondisi persaingan semakin ketat, para perusahaan operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua ada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang kedua ada kepentingan non pengendali. Lalu terakhir ada total laba komprehensif tahun berjalan. Lalu selanjutnya ada laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk, lalu yang kedua ada kepentingan non pengendali, yang ketiga ada laba bersih per saham, lalu yang keempat ada laba bersih per ADS atau 1 ADS sama dengan 100 saham biasa. Bisa dilihat ada di gambar berikut. Next. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian dalam miliar rupiah. Pada tahun yang berakhir 31 Desember, ada pada tahun 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015. Yang pertama ada isinya aset, lalu ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, lalu yang keempat ada modal kerja bersih atau aset lancar, kewajiban lancar, lalu yang kelima ada investasi pada entitas asosiasi, lalu yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada EBITDA, bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara nominal terjadi pertumbuhan laba dan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Begitu juga secara persentase setiap tahunnya meningkat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional, perusahaan adanya struktur organisasi diperlukan. Struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, dan orang-orang yang menunjukkan pembagian delegasi tugas, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu perusahaan. Bagan struktur organisasi pada PT Telkom Indonesia Tbk adalah sebagai berikut. Di sini ada general manager, kemudian di bawahnya ada manager access area, kemudian ada manager operation, manager outsourcing, manager optimalisasi, manager gudang. Nah, kemudian di bawah dari manager access area ada Asman CCA, Asman CAM, Asman MFRAN, Asman Daman, Asman CPE, Asman TOS. Kemudian di bawah Asman CPE ada SVP CPE, kemudian ada SPP Public Fund. Next. Selanjutnya yaitu analisis model Porter 5 Force. Yang pertama itu threat of new entrant atau ancaman pendatang baru. Persaingan semakin ketat memasuki tahun 2019 dengan munculnya para pendatang baru. Di antaranya anak usaha perusahaan listrik milik negara yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN dengan brand Icon Plus dan perusahaan gas negara atau PGN dengan brand Gasnet yang mulai menawarkan layanan internet dan TV secara komersial. Walaupun memiliki banyak pesaing, tetapi Telkom masih lebih unggul dari segi coverage dan infrastruktur yang telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi munculnya para pendatang baru, dalam 2 tahun terakhir, Telkom terus berupaya melakukan migrasi teknologi DSL menjadi fiber-based broadband untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik dan memperluas layanan digital. Yang kedua yaitu ada bargaining power of supplier atau kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan pemasok akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi sebuah industri, di mana perusahaan yang bergantung pada sejumlah kelompok pemasok dalam memproduksi
produknya. Dengan adanya pemasok yang kuat dapat mengurangi profitabilitas dari suatu industri dengan menambahkan biaya yang secara tidak langsung dapat menaikkan harga produk. Daya tawar pemasok yang rendah seiring dengan kemudahan integrasi teknik di mana sudah banyak pemasok dari negara lain yang bisa menyuplai perangkat apa yang sesuai dengan perusahaan, ditambah lagi dengan banyaknya pemasok dari Cina yang harganya lebih murah dan sering menjadi rujukan Telkom seperti ZTE yang berasal dari negara Cina. Yang ketiga, itu ada bargaining power of buyer atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Daya tawar yang dilakukan oleh pembeli pada suatu bisnis berperan dalam menekan harga yang cenderung turun, serta memberikan penawaran dalam peningkatan hal kualitas ataupun pelayanan yang lebih dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Konsumen akan memiliki benefit yang tinggi ketika mereka mempunyai kemampuan dalam bernegosiasi yang baik dan berpengaruh terhadap para pelaku industri. Daya tawar pembeli yang sedang dilihat dari pangsa pembeli yang masih bagus, di mana target penjualan per bulannya masih sesuai dengan apa yang ditargetkan. Posisi ini perlu dipertahankan yang mana perusahaan harus tanggap terhadap perubahan selera di pasar dan peka terhadap apa yang menjadi selera konsumen saat ini. Yang keempat, ada threat of substitute atau ancaman barang substitusi. Ancaman produk substitusi dalam menentukan sejauh mana suatu produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jika tingkat ancaman suatu produk substitusi tinggi pada suatu perusahaan, maka dapat berpengaruh buruk bagi profitabilitas perusahaan. Oleh karena penting bagi suatu perusahaan dalam menerapkan batasan harga untuk mendapatkan keuntungan suatu industri. Pengendalian perusahaan Telkom akan ancaman ini dikatakan tinggi merujuk pada mulai banyaknya layanan internet yang berbasis wireless yang mulai mengancam dengan kelebihan pesaing menawarkan kemudahan akses bagi penggunanya dan menawarkan harga yang di bawah Telkom Speedy. Meskipun layanan Telkom Speedy juga bisa digunakan semi-wireless, namun masih membutuhkan kabel tembaga atau serat optik atau wireline guna dipasangkan modem yang nantinya modem tersebut akan memberikan jaringan Wi-Fi. Dan yang terakhir itu ada rivalry intensity atau persaingan di antara pesaing yang ada. Semakin tinggi pesaing dalam industri, maka semakin tinggi tingkat persaingan. Karena pesaing saling bersaing untuk menjadi market leader di pasar. Dan tentunya dapat mempunyai market share yang besar. Persaingan antar kompetitor yang ada dapat dilihat dari berbagai bentuk seperti diskon harga, pengenalan produk baru, iklan, dan peningkatan layanan. Persaingan di antara pesaing yang ada dalam industri yang sama disebabkan sudah banyaknya pelaku penyedia internet yang menawarkan jasa internet dengan beragam pilihan mulai dari kualitas dan harga. Akan tetapi dengan Telkom masih menguasai sebagian besar pasar yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana dapat dilihat bahwa target penjualan Telkom untuk tiap bulannya selalu memenuhi target. Berikut sumber referensi yang kita dapatkan. Di antaranya itu ada dari Annual Report PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2019 dan yang lain. Terima kasih. Mungkin kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.